Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada malam keempat bulan suci Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kelapangan beserta kesempatan untuk terus istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Selawat beriringan salam juga senantiasa kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Ayyuhal jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Tak terasa sudah malam keempat pada malam ini. Ramadan akan terus berlalu. Tarawih hendak tarawih kita, Ramadan akan terus berlalu. Puasa hendak puasa kita, taubat hendak taubat, Ramadan tidak pernah menunggu. Dia akan terus berlalu. Waktu akan terus berjalan. Yang pasti manusialah yang rugi. Inna ma'al usri yusra. Yang pasti kesempatan, kelapangan sudah Allah berikan. Namun kita yang mempersempit diri, kita persempit waktu kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persempit waktu kita untuk tidak sempat solat tarawih. Kita persibuk diri kita untuk tidak sempat melihat Al-Quranul Karim. Kesalahan itu ada pada kita semua. Oleh karena itu standar Allah jelas. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia itu pasti dalam kerugian. Tidak ada pilihan. Semua manusia itu dalam kerugian. Yang tidak rugi hanya orang yang beriman dan beramal soleh, yang menyempatkan waktunya untuk taat kepada Allah, untuk melempangkan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Inilah harapan kita untuk mengisi bahtera Ramadan ini. Ayyuhal jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Yang pastinya kata Allah, masuk surga itu tidak gampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu kira segampang itu masuk surga? Segampang kamu masuk TNI, segampang kamu masuk Polri, segampang kamu duduk di kursi DPR, segampang kamu mendapatkan harta, segampang kamu mendapatkan keinginanmu, segampang itukah surga kamu dapatkan? Belum. Lalu bagaimana? Walamma ya'lamillah, sebelum Allah pastikan alladzina jahadu minkum. Jahadu minkum, jihadmu bagaimana? Ini yang pertama. Sebelum Allah pastikan jihadmu bagaimana. Ini yang dituntut dalam Ramadan. Jihad, pastinya versi jihad banyak. Dari hadis-hadis Rasulullah, melihat konteksnya. Pada saat berperang melawan kaum kafir, jihadmu berperang melawan kaum kafir. Pada saat
kamu dibutuhkan oleh orang tuamu berbakti, jihadmu berbakti kepada orang tuamu. Pada saat jihadmu untuk melawan hawa nafsu, jihadmu melawan hawa nafsu. Melihat kontekstualnya, kondisioner sifatnya. Oleh karena itu di ayat lain, kullu may ya'mal 'ala syakilatih. Setiap manusia itu punya skillnya masing-masing dan berjihad sesuai dengan skillnya masing-masing. Tak bisa kita paksakan jihad perempuan kepada laki-laki. Jihad perempuan lain, jihad laki-laki lain, jihad pejabat lain, jihad rakyat masyarakat biasa lain. Sesuai konteksnya masing-masing. Yang pasti nilainya jihad. Jihad pejabat bupati mengalihkan dari daging sapi ke uang, jihad. Tapi dengan nilai ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pamer, bukan ria, bukan ingin dipuji orang. Limardatillah, untuk mencari ridho Allah. Bagaimana supaya masyarakat saya senang, bahagia menikmati uang 400.000, 450.000. Kalau daging mah daging, banyak orang yang tak makan daging. Tapi kalau uang, banyak yang bisa dimanfaatkan. Jihad, ingat, ikhlas. Banyak konteks jihad yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Kita sebagai masyarakat biasa ridha atas pemberian Allah. Orang sakit, jihadnya terimalah sakit itu dengan lapang dada, bukan dengan keluhan. Sehingga jihadnya menghadapi sakit bernilai penghapus dosa. Jihad kita di siang tadi bulan suci Ramadan, keinginan kita makan, keinginan kita ngerokok, keinginan kita minum, itu semua terhenti. Kenapa? Karena ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jihad. Oleh karena itu, dalam konteks bulan suci Ramadan, ada pertentangan dalam diri kita. Perintah itu kuat. Diistilahi oleh Imam Al-Ghazali khatir, bisikan. Bisikan negatif, bisikan positif. Bisikan negatif yang paling kuat, lihatlah sesuatu itu. Lihatlah yang negatif. Bisikannya kuat. Sehingga kadang-kadang pelampiasannya melalaikan puasa. Melalaikan puasa dengan game, melalaikan puasa dengan catur. Jihadkah itu? Nol. Bukan jihad itu. Mana mungkin kita lalaikan puasa dengan catur? Mana mungkin kita lalaikan puasa dengan game? Itu bukan jihad. Itu penyia-nyiaan waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bernilai jihad kapan? Pada saat kamu keberatan membuka Al-Quran, ambil Al-Quran, padahal hatimu luar biasa, padahal nafsumu menolak, ambil Al-Quran, bacakan Al-Quran. Itu baru jihad. Dengan main game ngelalui ke puasa, itu puasa anak-anak, SD, TK. Samakah kita yang sudah atuk-atuk ini dengan anak TK? Ini harus kita atasi. Yang kedua kata Allah, wa ya'lamas sabirin. Sebelum diujikan sabarnya setingkat apa, sejauh mana kesabarannya itu. Yang pastinya sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam diri kita dalam hal melampiaskan amarah. Sejauh mana kita mengatasi ini? Tapi amarah apa yang dimaksudkan? Amarah yang bertentangan dengan kemaksiatan.
Tapi kalau amarah yang maksiat, itu wajib dimarahkan. Kalau ada orang yang tidak menghargai, memuliakan bulan suci Ramadan, padahal dia Islam, tidak punya halangan apa-apa, wajib marah. Kita tidak ridha bulan Ramadan dinodai oleh orang-orang yang ahli maksiat. Bulan Ramadan ada perjudian, wajib marah. Tidak boleh tidak marah. Itu namanya meletakkan marah pada tempatnya. Dan itu tidak dosa, bahkan dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Marah kepada maksiat bukan sabar. Sabar yang dimaksudkan di sini adalah pada tindakan kita, itulah kesabaran kita. Kita berani menegakkan kebenaran padahal itu pada posisi yang tidak tepat. Para jamaah Isya dan Tarawih yang berbahagia, dua hal ini yang harus diujikan dalam bahtera Ramadan ini. Di setiap kita punya jihad kita masing-masing, yang pasti satu sama lain tidak sama. Orang yang dermawan jihadnya melawan kekikiran, melawan kepututena. Dermawanlah, karena tuntutan kikir itu pasti ada, pasti memberontak pada saat kita dermawan. Oleh karena kita lawan, disitulah jihad kita. Begitu juga kesabaran kita. Marilah kita tingkatkan dalam bulan suci Ramadan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.